Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Hamsir dengan NIM 1931041010 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori dari salah satu komponen kebugaran jasmani, yaitu daya tahan. Adapun tujuan dari video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani, yaitu Bapak Dr. Ahmad Adil, SPD, MPD. Dan selanjutnya, marilah kita simak video berikut. Penjelasan yang pertama dari komponen kebugaran jasmani daya tahan, perlu kita ketahui bahwa hakikat daya tahan menurut Hussein Argasmita pada tahun 2007 yang mengemukakan bahwa daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami adanya rasa kelelahan yang begitu berarti. Dan menurut Thohir Solik Ali Maksum pada tahun 2007 juga mengemukakan bahwa daya tahan akan relatif lebih baik di mana mereka yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, yang menyebabkan memiliki tubuh yang mampu melakukan aktivitas terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat cepat. Dan menurut para ahli yang ketiga, menurut Sukadianto yang mengemukakan daya tahan atau ketahanan tubuh adalah kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi, khususnya kemampuan daya tahan anaerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Dan menurut dunia olahraga, daya tahan adalah kemampuan yang dimiliki oleh jaringan otot dalam tubuh selama beraktivitas yang memanfaatkan kemampuan daya tahan untuk mencegah kelelahan selama aktivitas tubuh berlangsung. Daya tahan sangat berkaitan dengan lamanya aktivitas yang dilakukan, yakni semakin tinggi aktivitas, maka semakin meningkat pula kemampuan sistem kerja otot setiap olahragawan. Oleh karena itu, kemampuan daya tahan yang baik sangat penting untuk dimiliki oleh setiap olahragawan. Penyusunan program latihan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dilatih agar kemampuan tersebut meningkat, dan penyusunan tersebut tidak lepas dari adanya tujuan dari program latihan. Jika ditelaah dari aktivitas kerja otot, daya tahan dapat diartikan sebagai kemampuan aktivitas kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan aktivitas kerja organ dalam jangka waktu tertentu. Istilah ketahanan atau daya tahan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan organ tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja. Dan ketahanan selalu berkaitan erat dengan lamanya kerja atau durasi pada saat latihan dan intensitas pada saat latihan. Dan semakin tinggi intensitas atau durasi latihan yang dapat dilakukan oleh seorang atlet atau olahragawan, berarti mereka memiliki ketahanan yang lebih baik atau mereka memiliki ketahanan tubuh di atas rata-rata.
Daya tahan ini terbagi atas dua jenis, yaitu daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai daya tahan aerobik, anaerobik. Yang pertama, daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik ini yaitu apabila kita melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot atau ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan, sehingga tubuh tidak menggunakan oksigen untuk melakukan aktivitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tahan anaerobik adalah melakukan gerak tanpa adanya oksigen yang masuk di dalam tubuh. Selama hal ini akan menghasilkan sebuah asam laktat yang merupakan alasan mengapa tubuh merasa lelah. Besarnya tutunan atau keperluan oksigen yang akan terwujud, sebagian berat atau besarnya beban atau intensitas aktivitas kerja yang dilakukan akan membuat seorang atlet itu merasakan kelelahan, sehingga perlu seorang atlet untuk melatih daya tahan anaerobiknya. Kemampuan anaerobik ini sering dimanfaatkan oleh atlet dalam melatih kekuatan, kecepatan, dan untuk membangun massa ototnya. Pada daya tahan anaerobik memiliki kapasitas anaerobik, di mana kapasitas anaerobik ini merupakan pergerakan atau aktivitas yang menggunakan intensitas tinggi, baik pada olahraga perorangan maupun olahraga yang beregu. Kapasitas anaerobik ini adalah sebuah proses memenuhi kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen otot agar menjadi sebuah sumber energi tanpa bantuan oksigen dari luar. Sistem glikolisis anaerobik yaitu glikogen yang di dalam otot akan dipecah menjadi glukosa untuk diperoleh menjadi energi atau disintesa menjadi energi. Glikogen yang ada di dalam tubuh disintesis menjadi energi. Kapasitas atau sistem energi anaerobik dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitas anaerobik alaktif atau sebuah kemampuan atlet untuk melawan beban latihan intensitas tinggi dalam jangka waktu kurang dari 10 detik, dan kapasitas anaerobik laktif atau kemampuan seseorang atlet untuk melawan beban latihan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu 10 detik sampai dengan 120 detik. Yang pertama, kapasitas atau sistem energi anaerobik alaktif adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2 atau oksigen, dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem energi anaerobik alaktif ini menggunakan sistem energi ATP-PC atau adenosin trifosfat yang bekerja sama dengan kreatin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya. Sistem ATP-PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. ATP-PC ini hanya bisa melakukan aktivitas selama 10 detik. Sistem kerjanya tidak menggunakan O2 dan pembakarannya tidak menghasilkan asam laktat.
Maka untuk meningkatkan ATP-PC diperlukan latihan yang cepat dan berat karena sistem ATP-PC bermanfaat untuk gerakan yang mendadak atau olahraga yang membutuhkan kecepatan dan atau sebuah aktivitas olahraga yang membutuhkan intensitas yang maksimal dalam waktu yang singkat. Selalu membutuhkan sumber energi anaerobik dan tidak memerlukan oksidasi atau sebuah oksigen dalam melakukan aktivitasnya. Maka perlu meningkatkan latihan anaerobik alaktifnya untuk meningkatkan ATP-PC-nya. Dan menurut Sukardianto pada tahun 2010, ia mengemukakan ciri-ciri anaerobik alaktif, yaitu yang pertama intensitas kerjanya maksimal, irama kerja eksplosif, dan aktivitas dari sistem energi anaerobik alaktif ini menghasilkan adenosin ditambah dengan energi. Dan penyediaan ATP melalui sistem ATP-PC yang jumlahnya sangat sedikit hanya cukup untuk menyediakan energi selama 5 sampai dengan 10 detik. Maka untuk melakukan aktivitas perlu pembentukan ATP yang baru, dan pembentukan ATP ini adalah PC yang terdapat di dalam otot seorang olahragawan atau seorang atlet. Selanjutnya yang kedua, sistem energi anaerobik laktif, yaitu sistem energi yang tidak memerlukan oksidasi atau oksigen, di mana sistem ini memanfaatkan penumpukan asam laktat yang diubah menjadi asam pirufat, kemudian diubah menjadi glukosa, dan selanjutnya diubah atau dijadikan energi untuk melakukan aktivitas kembali. Sukardianto kembali mengemukakan ciri-ciri dari sistem energi anaerobik laktif ini, yaitu intensitas kerjanya maksimal, lama kerja 10 sampai dengan 120 detik, dan irama kerjanya eksplosif, serta aktivitas kerja menghasilkan asam laktat dan energi. Olahraga yang memerlukan intensitas tinggi sangat membutuhkan kemampuan anaerobik guna menopang permainan atlet yang sedang bertanding di lapangan. Permainan yang memerlukan koordinasi yang baik guna mengontrol pergerakan yang dilakukan oleh atlet, baik itu gerakan intensitas rendah maupun intensitas tinggi, agar pergerakan itu menjadi efektif dan dapat bermanfaat di saat dalam pertandingan. Maka diperlukan koordinasi yang baik untuk mengontrol pergerakan yang dilakukan atlet tersebut. Kemampuan kapasitas anaerobik sangat baik untuk diberikan kepada atlet dari usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada usia tersebut, kemampuan otot sudah mulai baik untuk diberikan program latihan dengan intensitas yang tinggi. Kemampuan intensitas atau kemampuan kapasitas anaerobik merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan eksplosif dengan intensitas yang tinggi dan pergerakan yang cepat. Kemampuan anaerobik sangat membutuhkan keselarasan atau keserasian dalam melakukan gerakan dan kemampuan yang memadai dalam setiap pergerakan yang dilakukan, karena memaksimalkan durasi yang relatif cepat sehingga memaksa jantung untuk memompa oksigen lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya, daya tahan yang kedua, daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik adalah komponen yang kompleks dari kebugaran jasmani karena melibatkan interaksi beberapa proses fisiologis di dalam kardiovaskular.
sistem respiratori, dan sistem perototan, termasuk kapasitas darah di dalam paru untuk menyerap oksigen, kapasitas jantung untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke jaringan otot, dan kapasitas jaringan otot untuk menyerap oksigen dari darah dan mempergunakannya untuk menghasilkan energi. Sistem aerobik ini membutuhkan atau memanfaatkan oksigen. Tujuan dari sistem ini menghasilkan energi untuk menghasilkan 38 molekul ATP dari setiap molekul glukosa yang digunakan. ATP dipecah dalam tubuh untuk memberikan ADP atau adenosin trifosfat, dan fosfat ditambah dengan energi. Proses sistem metabolisme ini digunakan di seluruh tubuh untuk memproduksi energi. Pada daya tahan aerobik, energi diambil dari pemecahan bahan kimia di dalam otot, yaitu ATP atau adenosin trifosfat dan PI atau fosfagen inorganik. Putusnya ikatan fosfat yang berenergi tinggi tersebut menghasilkan energi sebesar 8 sampai dengan 12 kilokalori. Energi inilah yang akan digunakan untuk kerjasama atau untuk kerja semua sel jaringan tubuh, termasuk sel otot dan sel rangka otot. Dan semakin berat aktivitas, semakin banyak energi yang dibutuhkan, dan semakin banyak pula terjadi pemecahan ATP. ATP pada awalnya atau jumlah ATP dalam otot terbatas dan akan segera habis, dan merupakan salah satu penyebab timbulnya kelelahan. Apabila ATP telah habis, maka kelelahan akan muncul secara sendirinya. Dalam hal ini, Fox mengemukakan bahwa sistem energi utama dalam diri manusia dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, semua aktivitas yang membutuhkan kerja antara 30 sampai dengan 20 detik disebut sistem ATP PC. Dan yang kedua, semua aktivitas yang membutuhkan waktu kerja antara 30 detik sampai dengan 90 detik dinamakan sistem ATP PC dan asam laktat. Yang ketiga, semua aktivitas yang membutuhkan kerja antara 1,5 menit sampai dengan 3 menit disebut sistem asam laktat dan oksigen. Yang keempat, semua aktivitas yang membutuhkan kerja lebih dari 3 menit maka disebut sistem oksigen atau aerobik. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi daya tahan. Faktor yang pertama yaitu genetik, di mana genetik berpengaruh pada kekuatan otot dan daya tahan otot. Pada umumnya berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Seorang atlet atau seseorang yang memiliki lebih banyak atau lebih tepat untuk lebih banyak serat, maka lebih tepat untuk melakukan kegiatan yang bersifat aerobik. Sedangkan yang lebih banyak memiliki serat otot rangka putih lebih mampu melakukan kegiatan yang bersifat anaerobik. Jika memiliki serat otot merah, maka lebih baik melakukan aktivitas yang bersifat aerobik, dan apabila memiliki serat otot yang putih, maka lebih baik melakukan kegiatan atau aktivitas yang bersifat anaerobik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi daya tahan yang kedua adalah umur. Mengapa demikian? Karena umur mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani, di mana daya tahan kardiovaskular menunjukkan suatu tendensi
di mana meningkatkan hormon pada anak, di mana pada masa anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20 sampai dengan 30. Dia masih memiliki daya tahan yang baik. Daya tahan dari umur ke umur akan menurun sejalan dengan kondisi tubuh kita. Semakin tua seseorang, maka kondisi fisiknya atau daya tahannya akan semakin melemah. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan sering-sering olahraga agar menjaga tubuh kita tetap fit. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi daya tahan yang ketiga adalah jenis kelamin. Karena kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan kardiovaskular pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda. Namun, setelah masa pubertas, terdapat perbedaan rata-rata. Wanita muda memiliki kebugaran aerobik antara 15 sampai dengan 20% lebih kecil daripada pria muda. Dan ini tergantung pada tingkat aktivitas yang mereka lakukan. Tapi pada atlet remaja putri yang sering berlatih hanya berbeda 10% saja di bawah atlet putra dalam usia yang sama dan dalam hal kapasitas maksimum tubuh seseorang untuk menyalurkan menggunakan oksigen selama berolahraga yang berintensitas tinggi. Hanya berbeda sedikit antara atlet remaja putri yang sering berlatih dengan atlet putra dalam usia yang sama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi daya tahan adalah kegiatan fisik. Karena kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan akan meningkatkan daya tahan kardiovaskularnya, dapat mengurangi lemak tubuh sehingga memungkinkan memiliki daya tahan yang bagus. Dan oleh karena itu, kegiatan fisik yang kita lakukan sehari-hari mempengaruhi daya tahan di dalam tubuh kita. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani daya tahan yaitu kebiasaan merokok. Karena pada asap tembakau terdapat 4% karbon monoksida. Afinitas pada hemoglobin 200 sampai dengan 300 kali lebih kuat daripada oksigen. Hal ini berarti CO atau karbon monoksida tersebut lebih cepat meningkatkan hemoglobin daripada oksigen. Hemoglobin dalam tubuh berfungsi sebagai alat pengangkutan oksigen untuk diedarkan ke jaringan tubuh yang memerlukannya. Bila seorang merokok 10 sampai dengan 20 batang seharinya, di dalam hemoglobin mengandung 4,9% CO, maka kadar oksigen yang diedarkan ke jaringan akan menurun sekitar 5%. Maka orang yang memiliki kebiasaan merokok akan lebih cepat capek atau sulit bernapas pada saat melakukan gerakan yang tinggi atau saat melakukan aktivitas yang tinggi. Hal itu dikarenakan kebiasaannya merokok, yang karena di dalam rokok mengandung karbon monoksida, hemoglobin, dan masih memiliki zat-zat yang lainnya yang cukup berbahaya bagi tubuh. Maka hal itu dapat mengurangi daya tahan tubuh seorang atlet atau olahragawan.
Selanjutnya, bentuk latihan daya tahan. Contohnya seperti jogging, push up, dan sit up. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada jogging, intensitasnya sekitar 90% dan memiliki durasi 15 sampai dengan sekitar 15 menit, dan cooling down atau istirahat sekitar 10 menit. Dan push up memiliki intensitas dengan 90% dan 6 kali set serta repetisi 20 kali masing-masing set dan durasi 30 detik dalam satu kali pengulangan, dan interval sekitar 1 menit antar pose serta recovery 2 menit tiap set dan cooling down sekitar 10 menit. Sit up sama saja dengan push up, begitu intensitas, set, repetisi, durasi, interval, recovery, serta cooling down pada push up dan sit up itu sama saja. Dan mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.